Pendidikan Komando Marinir yang dilaksanakan selama 3 bulan ini memang penuh dengan ujian ketahanan baik mental, fisik maupun intelijensia serta tidak mengenal kompromi. Ada 5 tahapan berat yang harus dilewati untuk dapat menyelesaikan pendidikan guna mendapatkan baret ungu marinir. Tahap pertama adalah tahap laut. Materinya latihan renang sejauh 1 km. Kedua, tahap dasar komando yakni latihan naik turun tali mountain ring dari mana dia harus turun, di mana dia harus naik dengan menggunakan tali-talian. Ketiga adalah tahap hutan yakni latihan melaksanakan perang di hutan dalam kondisi apapun. Keempat, tahap GLG yaitu gerilya lawan gerilya. Pada tahap ini siswa dibekali ilmu untuk mengamankan negara. Yang kelima adalah tahap lintas medan. Jalan kaki dari Banyuwangi sampai Surabaya. Melintasi semua medan dari jalan raya, hutan, kemudian perkotaan sampai ke Surabaya di home base mereka. Jelas Direktur Pendidikan dan Latihan Kodiklatal, Laksamana Pertama Deni Septiana. Senin, tanggal 29 April tahun 19. Dibekali kemampuan survival atau cara bertahan hidup. Materi survival penting bagi prajurit untuk tetap bertahan hidup dengan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki dan peralatan yang seadanya. Bagaimana menghadapi hewan buas yang ada di hutan, memasak tanpa alat dan memanfaatkan tumbuhan yang ada di hutan sebagai makanan dan minuman.
Pendidikan komando ini diikuti 193 personel yang terdiri dari 19 taruna dan 174 siswa Bintara dari Dikmaba 38 dan 37. Setelah menjalani pendidikan komando ini, para prajurit siswa Dikmaba akan dilantik menjadi Bintara Marinir dan lulusan taruna akan menjadi perwira marinir yang profesional. Diko, pendidikan komando ini diterima semua prajurit marinir, dari mulai tahap dasar komando sampai ke tahap lintas medan. Sejak dulu Korps Marinir TNI Angkatan Laut selalu jadi andalan. Mereka berada di garis depan, merebut pantai yang dikuasai musuh, menusuk dari laut sebagai ujung tombak operasi amfibi. Marinir juga bisa bergerak dalam satuan kecil, menyusup jauh ke garis belakang musuh untuk melakukan sabotase. Sersan Usman dan Kopral Harun sebagian di antaranya, saat masih bernama Korps Komando Operasi mereka tergabung dalam Operasi Dwi Kora, menyusup ke Singapura dan meledakkan pusat bisnis McDonald's. Prajurit tangguh dibentuk lewat latihan keras. Marinir jelas bukan untuk mereka yang lemah dan bermental tempe. Dalam website Marinir TNI AL dijelaskan bagaimana sulitnya bergabung dengan Korps Baret Ungu ini. Banyak tantangan yang harus dihadapi. Seseorang yang berminat dan bercita-cita menjadi marinir harus melewati beberapa tahap pendidikan dan seleksi yang ketat dan cukup berat. Bagi yang bermental baja dan menganggap marinir sebagai pilihan kata hati, maka mereka akan maju terus menghadapi semua tahap pendidikan. Namun bagi mereka yang tidak siap, Korps Marinir akan mengembalikan mereka kembali ke masyarakat.
dan Tamtama Korps Marinir. Setelah melewati tahap pendidikan dasar kemiliteran selama 3 bulan di Komando Pendidikan TNI Al Surabaya, sekitar 30% di antara para calon yang terpilih masuk ke kejuruan Korps Marinir segera dikirim ke Komando Pendidikan Korps Marinir di Gunung Sari, Surabaya. Mereka mengikuti pendidikan tahap kejuruan marinir. Di Kodikmar inilah para calon marinir akan dihadapkan pada model pendidikan khas marinir yang terkenal keras dan tak kenal kompromi. Dan di sini pula lah mereka harus memilih antara dua pilihan, mundur atau maju menjadi marinir. Model pendidikan khas marinir yang dihadapi para calon diawali dengan sebuah tahap yang dikenal dengan pekan orientasi. Pada tahap ini, mereka harus melewati beberapa problem yang semuanya difokuskan untuk menguji kesiapan mental, disiplin, ketahanan fisik maupun intelijensi mereka. Di bawah tangan-tangan para pelatih yang bertemperamen khas marinir, mereka harus siap menahan ujian mental, fisik khas komando marinir. Mereka harus rela tidur di sembarang tempat, baik di pohon, di sungai maupun di rawa-rawa. Mereka juga harus sering menutup mata bila rekan mereka yang kurang siap mental dan fisik digotong oleh petugas kesehatan yang akan menjadi pengantar mereka untuk kembali ke masyarakat. Setelah pekan orientasi terlewati, para calon marinir kemudian mengikuti tahap pembelajaran yang meliputi teori maupun praktik. Disinilah mereka akan mempelajari dan mendalami doktrin-doktrin operasi amfibi dan operasi darat serta materi penunjang lain yang berkaitan dengan profesi mereka sebagai prajurit. Tahap ini terlewati, semua siswa harus mengikuti latihan pendaratan amfibi. Disinilah masa awal mereka dikenalkan dengan penggelaran operasi amfibi yang sebenarnya. Usai pendaratan merupakan tahap yang paling menegangkan dan juga menyenangkan bagi para calon marinir. Di bawah terpaan gelombang pantai sebatas pinggang, bagi yang dinyatakan lulus akan mengikuti upacara sakral pembaretan. Disinilah akhir pendidikan yang merupakan masa awal mereka menjadi prajurit marinir sejati. Setelah resmi masuk menjadi keluarga besar Korps Marinir, para marinir muda ini kemudian dikirim ke satuan-satuan tempur yang ada untuk menambah dan memperkuat jajaran Korps Marinir.
Korps Marinir TNI Angkatan Laut atau Kormar, adalah salah satu komando utama operasi Kota Maob TNI di bawah kendali langsung Panglima TNI yang juga merangkap dan berfungsi sebagai komando utama pembinaan Kota Mabin pada Markas Besar TNI Angkatan Laut. Dalam struktur organisasi TNI, Korps Marinir adalah sebuah komando utama yang sejajar dengan Kotama lain seperti Kogabuyilhan, Kostrad, Koarmada RI, Koopsutnas, Pusidrosal, Kodam, Kopassus dan Kolinlamno. 1. Korps Marinir bertugas menyelenggarakan operasi amfibi, operasi pertahanan pantai, dan pengamanan pulau terluar strategis dalam rangka OMP dan OMSP serta operasi lainnya sesuai kebijakan Panglima TNI. Korps Marinir di samping sebagai Kota Maob, juga sebagai Kota Mabin yang bertugas membina kekuatan dan kesiapan operasi satuan marinir serta membina potensi maritim menjadi kekuatan pertahanan keamanan matra laut yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan Laut. Korps Marinir dipimpin oleh Komandan Korps Marinir, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima. Kormar memiliki slogan, Jalesugung yang Kajaya Mahir, yang artinya, di laut dan darat kita jaya. Markas Korps Marinir terletak di Jalan Prajurit KKU Usman dan Harun, Kitang, Jakarta Pusat.